Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Pada subuh pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kepada kita dan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan selalu dalam iman dan taat dan takwa kepada Allah. Semoga selalu yaitu dapat mengikuti yaitu pengajian kita untuk menambah wawasan dalam beramalan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Judul pengajian pada malam yang berbahagia ini, pagi subuh pagi yang berbahagia ini, yaitu syarat-syarat berwudu. Syarat berwudu. Islam itu menjadi syarat yaitu pada wudu. Islam menjadi syarat pada wudu. Maka wudu dinamakan yaitu masyrut. Yaitu masyrut. Apabila tidak sah syarat, maka tidak sah yang disyaratkan. Tidak sah syarat, maka tidak sah yang disyaratkan. Syarat berwudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, Islam. Tidak sah berwudu bagi orang kafir. Jadi khusus wudu ini kepada orang Islam. Artinya kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah berwudu yang selain daripada agama Islam. Beginilah yaitu kesuciannya agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad beserta umatnya. Yang kedua, mumizah. Makan, minum, bersuci sendirinya. Tidak sah yaitu kanak-kanak yang tiada mumizah, yaitu berwudu. Artinya, kalau berwudu itu orang yang mengerti. Orang yang mengerti wudu. Tidak sah wudu pada kanak-kanak yang belum tahu dia makan, yang belum tahu dia minum, yang belum tahu dia bersuci. Artinya mandi tidak tahu dia. Dengan sendirinya, apabila dia kena najis, tidak tahu membersihkan dia, maka tidak sahlah si kanak-kanak yang tiada mumizah itu berwudu. Tidak sah. Yang ketiga, suci haid dan nifas. Orang yang berwudu itu orang yang sudah suci daripada haid atau daripada nifas. Sudah suci daripada haid dan nifas. Itulah menjadi syarat untuk bisa berwudu. Yang keempat, jangan ada pada anggota barang yang mencegah daripada sampainya air wudu. Kalau ada pada tubuh yaitu anggota wudu yang bisa mencegah untuk datangnya wudu, itu berarti tidak sah wudu. Tidak sah syarat. Tidak sampai yaitu pada syaratnya. Misalnya pada anggota yang kena wudu yaitu pada tangan atau pada muka. Ada getah dan ada yang bisa tidak sampai, maksudnya mencegah air wudu untuk tidak sampai pada kulit. Maka itu adalah satu syarat agar tidak ada yang mencegah sampainya air wudu. Yang kelima,
mengetahui wudu itu fardu. Wudu itu fardu. Jangan bertukar-tukar dengan wudu sunat. Wudu yang fardu tidak boleh bertukar dengan yang sunat. Misalnya yang fardu yaitu membasuh muka. Contoh yang fardu membasuh muka. Hingga meratakan perbatasan muka. Habis kita membasahi, yaitu sampai dagu-dagu kita, tulang gerahan kita, habis kita basah. Itu tahu kita yang bahawa itu adalah pekerjaan yang fardu, yaitu wajib. Tidak bertukar yaitu dengan pekerjaan yaitu menyuci kedua telinga. Membasuh kedua telinga tidak tertukar. Berarti sesudah muka lalu tangan, bukan telinga. Tidak bertukar-tukar antara sunat dan fardu. Sah wudu dan mandi junub. Sah wudu dan mandi junub dan sembahyang yang mengiktikadkan fardu wudu, fardu mandi junub berserta mengangkat najis untuk solat. Untuk apa berwudu? Untuk apa mandi junub? Untuk apa mengangkat hadas beserta najis? Untuk tunai solat. Berarti sah. Berarti menghilangkan yaitu hadas beserta najis untuk menunaikan solat. Berarti sah wudu. Sah wudu dengan niatnya menghilangkan hadas beserta najis untuk menunaikan ibadah yang fardu yaitu solat. Sah wudu. Kemudian yang keenam syarat, dengan air yang suci lagi menyucikan. Sah syarat berwudu dengan air suci lagi menyucikan. Baru sah. Kita tahu yang bahawa air suci lagi menyucikan. Baru sah berwudu. Ini syarat. Orang yang berhadas ambil wudu di dalam waktu itu juga. Orang yang berhadas lalu mengambil wudu dalam waktu mandi ataupun dalam waktu menghilangkan hadas pada anggota badannya atau pada seluruh tubuhnya. Dalam ketika itu berwudu. Ini syarat. Syaratnya yaitu dalam ketika itu langsung berwudu. Misalnya yaitu orang berjunub, maka disunatkan berwudu dulu baru mandi. Begitulah. Yang dikatakan, yang dimaksudkan ini orang yang berhadas. Itulah. Orang yang berhadas mengambil wudu di dalam waktu itu juga. Dalam waktu mandi, dalam waktu mengangkat hadas. Berwudu dalam waktu mengangkat hadas. Alhamdulillah. Dengan inilah yaitu kita bisa mengingat yaitu tentang masalah kita berwudu. Ini tidak boleh yaitu ketinggalan di dalam syarat-syarat berwudu. Karena sahnya ibadah-ibadah yang lain yaitu melalui daripada wudu, melalui daripada bersuci, hadas yang besar atau hadas yang kecil. Maka ibadah yang kita lakukan hanyalah dengan melakukan ibadah
yang sebelum kita mengerjakan ibadah yang wajib, maka terdahulu terdapatlah ibadah-ibadah yang wajib. Sebelum kita bisa menunaikan ibadah yang wajib, maka terlebih dahulu kita menuntut yang wajib. Maksudnya sebelum kita mengerjakan solat, maka terlebih dahulu iaitu wajib bersuci, bertaharah, istinja. Itulah baru kita sampai kepada tujuan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan solat, maka didahulukan dengan bersuci. Apabila kita mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, maka melalui daripada solat. Kita mau beribadah yang lain, yang lebih, melalui daripada solat. Kita mau mengerjakan solat, melalui daripada bersuci. Kita mau mengerjakan ibadah yang lain, melalui daripada solat. Benar solat, maka benarlah ibadah-ibadah kita yang lain. Apabila salah ini masih salah, maka ibadah-ibadah kita yang lain juga ikut salah. Misalnya kita melakukan satu ibadah yang lain. Misalnya kita datang ke khanduri orang, iaitu untuk samadiyah. Kita samadiyah. Bahkan kita duduk berzikir setengah malam, berzikir. Tapi solat kita tidak jelas. Ibadah pokok kita tidak benar. Maka itulah yang harus kita perbaiki sebelum kita memperbaiki yang lain. Kita perbaiki iaitu ibadah pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ini baru kita melangkah kepada tingkat yang lain. Kita bersihkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru kita membersihkan yang lain. Ya, maka pada pagi yang berbahagia ini semoga selalu dalam rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keberkahan pagi subuh pada hari yang berbahagia ini adalah pada tanggal 2 Februari, pagi Kamis. Besok kita sudah berjumpa dengan hari Jumaat lagi. Mudah-mudahan alhamdulillah umur kita diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.